itu nggak masalah 10 tahun berpisah gitu. Beda rumah, ya kan? Beda negara malah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban. Yang suami tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, istri juga tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai istri. Ini ngapain? Suami istri ini mau ngapain? Hak dan kewajiban sudah tidak terpenuhi, terus statusnya masih suami istri di negara. Dulu dipuja, kini dilupa. Dulu berkuasa, kini tak bernyawa. Capek nih, udah keluhan. Jadi ada pertanyaan titipan. Ada keluarga nih, ceritanya keluarga dia tuh menikah udah 15 tahun. Nah, menikahnya tuh si perempuan ceritanya tuh kepincut gara-gara si cowok nih, si calon suami pada saat itu baik banget, dewasa banget nih. Nah, kasusnya tuh si orang tua si ceweknya ini lagi sakit. Jadi dia tuh kelihatan lah kebaikannya, demen lah karena wah dewasa nih orang gitu. Seiring waktu berjalan dia berkeluarga udah 15 tahun. Sekarang nih orang tua udah nggak ada. Kok dia ngerasa hambar gitu Kang Fajar? Hambar lah maksudnya, gue udah biasa aja sama laki gue nih gitu. Tuh, gimana tuh Kang Fajar? Nah, sedangkan kan mau ngegugat cerai apa gimana, anak gue udah 3 gitu. Menurut Kang Fajar ya, kalau menurut Kang Fajar, terus sekarang serumah juga udah enggak gitu, hidup masing-masing, dibilang keluarga iya, tapi nggak serumah. Gimana itu Kang Fajar? Nggak bingung gitu mah. Ya, kok masih keluarga tapi nggak serumah. Iya, ya begitulah kehidupannya. Jadi udah sekarang ya suaminya ya mungkin status sih suami masih suami dengan kehidupannya, si istrinya, si perempuan yang istri itu dengan kehidupannya gitu. Nah, Bersama tapi tak serumah lah gitu. remen ya mengkon-kon. Men. Bakal engkon nih remen ya. Bingung jadi kita bikin arep anu bikin ngomong gitu. Dipegat tuh kan sekalian wis kan mah. Dicerai. Lah ya lah nggak serumah gimana? Harusnya suami istri mah bareng-bareng di rumah. Nah, kalau misal ini pernyataan si ininya ya, udah biasa aja lah, gue udah nggak ada cinta sama si laki nih, sama si suami gitu. Suaminya gitu juga sana. Enggak, kalau suami nggak tahu ya, ini dari satu pihak gitu. Boleh nggak sih kalau saya tuh menggugat gitu tuh, udahlah, udahan aja, cerai aja. Ya cerai aja lah gitu mah. Mana nggak mau cerai mah, harus dicerain gitu mau gimana? Udah nggak serumah. Namanya rumah tangga kan satu rumah. Jadi gimana? Ya langsung tanya pakarnya aja kalau kayak gitu. Berpengalaman. Dari yang lebih ahli ya. Artinya gini, rumah tangga itu kan dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah, ya kan? Apapun itu judulnya, rumah tangga itu keluarga itu harus dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Pertanyaannya, ketika sudah tidak mungkin lagi bisa melakukan ketakwaan, maka rumah tangga itu sudah tidak punya pondasi, sudah gugur gitu. Nah, pertanyaannya tadi 15 tahun ya, 15 tahun hambarnya doang masih lah kan nggak masalah. Hambarnya doang ya. Karena hampir semua orang juga kalau kita tanya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun juga hambar juga gitu. Iya, kalau kita iya. obrol-obrolin kan. Tapi yang jadi masalah di sini bukan hambar nggak hambar, adalah menunaikan hak dan kewajiban nggak nih suami istri ini. Selama masih menunaikan hak dan kewajiban, ya itu masih disebut takwa meskipun berpisah 10 tahun, tidak satu rumah. Contohnya orang yang kerja di luar negeri, ya kan?
istrinya di Indonesia, misalkan 10 tahun. Kenapa nggak masalah pisah? Karena yang suaminya lagi cari nafkah, istrinya juga di Indonesia gitu, mengamankan aset-aset Aset-aset. suaminya, dan itu nggak masalah 10 tahun berpisah gitu. Beda rumah, ya kan? Beda negara malah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika hambar dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban. Yang suami tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, istri juga tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai istri, dua-duanya tidak mendapatkan hak. Itu hak kewajiban ini nih. Kalau ingin membahas hak dan kewajiban suami itu apa saja. Tapi sekarang adalah poinnya adalah ini ngapain, suami istri ini mau ngapain? Hak dan kewajiban sudah tidak terpenuhi, terus statusnya masih suami istri di negara, jadi kan? Iya, Gitu. negara tuh masih sah lah. Ya, pertanyaannya, pemirsa sekalian di rumah dimanapun berada, ngapain? Di negara masih status tuh apa? Buat nyari uang? Buat status sosial atau bagaimana? Kalau sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban, itu sudah harus berpisah resmi secara agama dan dilegalkan oleh negara. Kenapa negara itu penting? Karena agama ini kan sistemnya, aturan syariatnya. Negara itu orangnya yang melakukan, ada pengadilan agama. Di situ ada nanti diobrolin. Kamu kenapa, berdebatlah di situ tuh berdua. Hakim nanti akan memutuskan, oh iya ini begini. Kalau agama kan hanya sebatas tanya sama ustadz ini bagaimana. Ya kayak mungkin sekarang nih hanya bertanya seputar informasi harus ngapain. Nah, nanti diputuskan, yaitu yang mengeluarkan surat keputusan itu adalah pengadilan agama, pengadilan negara gitu untuk memutuskan itu. Intinya apa? Intinya jangan sampai seseorang itu bingung rumah tangga ini mau ngapain. Kan rumah tangga itu untuk ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau sudah tidak ada takwa dari rumah tangga itu, barulah di situ hakikat perceraian itu harus terjadi gitu. Jadi waktu nikahnya itu untuk beribadah kepada Allah, maka cerainya pun kebalikannya. Ketika sudah tidak bisa lagi melaksanakan hukum-hukum Allah itu yang dimaksud bukan potong tangan, bukan rajam, bukan itu. Yang dimaksud hukum Allah itu adalah hak dan kewajiban seorang suami kepada istri atau seorang istri kepada suami. Kalau itu sudah tidak ada, maka sudah diharuskan atau wajib bercerai. Wajib loh hukumnya, bukan makruh. Tapi kalau rumah tangga adem ayem, nafkah dan lain sebagainya, Kang Fajar atau Om Sapik punya will, wanita idaman lain terus menceraikan istrinya, ini namanya makruh. Bahkan haram kalau kasusnya seperti itu. Masih bisa menafkahi, masih bisa hak dan kewajiban memenuhi, masih bisa memberikan tempat tinggal, masih normal saja, gara-gara ada wanita lain, idaman lain, terus menceraikan istrinya, ya kan? Nah, ini yang disebut makruh. Atau dibalik, istrinya minta cerai kepada suaminya, padahal fine-fine saja. Ini yang namanya haram. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi membangun di atas rumah tangga itu ketakwaan kepada Allah, maka ya sudah wassalam. Maksudnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuja, kini dilupa. Dulu berkuasa, kini tak bernyawa. Waktu berlalu.